Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingatkan kalau terang loh, kalau mau jadi tentang pangeran, pokoknya terutama itu masalah fikihnya. Ya. Saya ulang lagi, saya ngaji di mana-mana itu terutama masalah fikihnya, karena masalah fikih itu saya ini mulai hilang. Mengenai kalau suami seneng-seneng kalau meskipun buatan sakit mau kitab ya mau terjemahan takrib atau terjemahan Islam nopo. Oh, fikih kudu mateng. Coba ya kiai-kiai teng kota, kiai-kiai yang terkenal itu. Bakasannya Islam budaya sampai Islam kultural, sedikit Islam formal, boh sunnah Rasul tapi fikir-fikir sunnah Rasul itu sing biaya gak tahu dipikir mulai sunnah nopo. Rasul kamu tandai salah satu sikap. Pak Mustafa itu urun cingkrang tok, mesti itu urun nopo tok. Sing marat itu malah urun fikir tok, mergo nabi ku fikir dadi sunnah Rasul itu. Dari saya jadi tinangannya, kowe kok nyifati nabi fikir tok itu dosa. Betul ada hadis ahyini miskinan wa amitni miskinan. Tapi wasofahu wa ta'ala bi annahu wa wajada alam yajidka yatiman fa wa wajadaka dolan fahada wa wajadaka ailan fahuna. Mana ngaji bin Hatam. Saiki sifatnya Allah tentang Nabi itu kan tahu Nabi itu tidak ngerti ngaji yang jenenge pertama jadi Nabi. Kemudian Allah dawuh fahada, kemudian diberi apa? Petunjuk maknanya dipandu jadi orang top, orang pintar. Kemudian Nabi diantara sifatnya Allah kepada Nabi adalah Muhammad, saya menemukan kamu dalam keadaan ailan, orang yang susah. Fa'alna kemudian aku nyugeno kowe. Saiki Allah nyugeno Nabi, kok maknanya kasil surga apa kasil larat? Kasil surga. Itu masalah bagi kita, makanya dari Imam Ghazali kabeh itu hulat itu berlebihan. Wong tasawuf menyifati Nabi fakir. Saya dapat orang politik, Nabi itu pemimpin pan Arabik. Sehingga setelah Nabi kuat itu bikin negara apa? Madinah. Ada piagam apa? Madinah. Di situ Nabi menerima pluralisme. Wah, orang ngomong ke sini. Oh, yang gede-gede itu akeh, yang mantu-mantu akeh, yang gede-gede itu gawo. Maksudnya Nabi kok jadi ngono piye? Acara bapak, ada bapak. Bapak nak ngendikan aku gitu. Nak nekane pengajian pidato balik malah bingung. Masalah bingung gawe. Bingung apa? Ngomong tok tindi ku apa wae ngomong maksudnya. Kalau kan ya sering seminar malah delok ngrungokno, kadang bingung. Jadi sing ngaji kitab sak foto-foto ora roh ngono iku Islam. Anyaran kok iso ngomong tok kono iku ilmune kondi wae. Aku jadi pangeran ya. Jadi kelirunya kita, semua kita, firqah apa saja, itu terlalu ora tahu sinau fikih, gak sinau fikih, terus sinau sejarah. Akhirnya mengintervensi satu figur, itu terserah sing nulis. Yang Nabi kok disifati presiden pan Arabik, terus menerima pluralisme yang Medina. Ora mungkin, khusus Mekah Medina itu ana ayat innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da abihim. Jadi mungkin terus doa tentang hadis niki. Pun sampean saiki hitung satu-satu. Kata Imam Ghazali, fikir itu baik karena meringankan hisab. Tapi problemnya adalah Allah kadung wajibno zakat. Zakat itu ya kira-kira saya kebayang misalnya kalau balik matur misalnya isruna miskolan 20 miskol sama dengan itu 40 sekitar 85 gram gitu 85 gram misalnya digawe ikhtiar 80 gram 80 gram kalau 1 gramnya 500.000 kan berarti 40 juta. Jadi orang kalau punya harta nilainya 40 juta dalam perdagangan atau dalam apa itu zakatnya minta rubul apa usyur. Saya ulang lagi ya, bahayanya kita mencintai satu ilmu yang kadang nuruti nafsu itu ini. Kalau Rasulullah kadung wajibna zakat itu artinya nak iso wong Islam ya duwe sekitar 40 juta, haji saiki sekitar 36 juta. Mergo al-amru bisya memerintahkan sesuatu itu berarti memerintahkan dengan segala perangkatnya.
Jadi gue tak kon tuku sate misalnya atau tak kon tuku opo ning gone Giwangan, berarti kamu punya kemampuan jalan ke Giwangan dengan segala perangkatnya, misalnya pakai sepeda motor. Kalau disuruh haji berarti disuruh memiliki senilai haji. Disuruh zakat berarti disuruh memiliki senilai zakat. Disuruh sholat berarti disuruh wudhu, disuruh nutupi aurat, disuruh berpakaian yang suci. Makanya kata Imam Ghazali, semua itu tidak usah berlebihan. Fakta bahwa agama ini menyuruh mampu ya banyak, karena kita disuruh zakat, disuruh haji. Fakta agama ini menyuruh ringannya hisab, ya juga banyak. Sehingga ya dari riwayat Allah ini miskinan, wa ini miskinan. Sehingga kita ini kata Imam Ghazali tidak usah hulat, tidak usah berlebihan. Kita ngomong fikih saja. Maksudnya ngomong fikih ya tadi. Sing wis kadung juga ya kita bicara zakat, wajib haji. Sing wis kadung melarat, ya kowe iso nambani awakmu dhewe, mbok tambani mbek rido mbek kodok kotor, mbok melarat turunan, pokoke walhasil sementing ora disalahno perkara melarat aras-arasan iku wae penting napa? Ora krana napa? Aras-arasan. Terus kata Imam Ghazali begini, ditutup gini fatwanya. Saya masih ingat betul. Jika fatwa itu berdasar masing-masing, maka fatwa itu fihoyatil kubri banget elek. Orang terima elek tapi banget elek. Jadi ini penting kalau terangkan, bahwa jarang yang terang lo tasawuf dengan fikih. Ya jarang. Misalnya gini, api dia urip nang ngadepi pejabat. Nah cara tasawuf ya duwi. Pejabat itu apik ono rine, pemene apik cara tasawuf. Tapi nak cara fikih gak gitu. Saya kira nak pejabat di duwi kiai, kemudian mereka sama sekali tidak punya tradisi keislaman. Sama sekali tidak terbina oleh Islam. Kemudian bikin pelaturan-pelaturan sing rugeno Islam, sing dosa ya ulama, mereka sama sekali gak mau bina. Dia sama sekali gak mau apa? Bina. Sono ngayu rondo ning pojok desa, aku ditakoki Mustafa, kesapi piye? Aku nek sing takok Mustafa doi mari fitnah. Tapi misalnya wong soleh-soleh ngeduwi sing mariki wong nakal-nakal desa iku dadi daerah fase. Enak diduwi Mustafa kan tidak majelis taklim. Ya tapi misalnya aku mendingin parkir mus, dari mana Mustafa sepiro kok takon marki. Ini kan masalah fikih. Nah, makanya kan setiap satu kesalahan itu antara kita itu antara menjauhi karena untuk menjauhi fitnah dari kesalahan itu. Tapi di saat yang sama Rasulullah pesan saele-ele umatku ya nabi umatku. Dan itu terus begitu Nabi dalam banyak hal. Sehingga biasanya ulama ya ngukur awaknya masing-masing. Ada yang punya nyali berteman ngomong fasik, YP umat Nabi butuh dibina. Ada yang milih aman menjauhi orang apa? Fasik. Dan itu kita harus ngomong terus sampai sebenarnya kesuwan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang berhati-hati ngoten Nabi ngeritik wong fasik yang tak ngamek. Tapi Nabi muji wong fasik yang tak ngamek. Mana muji memberi harapan, apa? Memberi harapan sampai Nabi ngendikan syafaati li ahlil kaba'ir min ummati, justru syafaatku tak kena umatku sing dosa karena memberi harapan. Tapi Nabi nak ngeritik wong fasik entek ngamek adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Fasik ku sampe nanane kena peteng nek kiamat. Nak dekne duwe apik dikekno sing dizalimi. Nak eleke sing dizalimi dikekno dekne. Supaya bangkrut ben kere. Jadi Nabi di saat yang sama ngeritik wong fasik supaya tobat, paham ya? Di saat yang sama juga memberi harapan. Nah, fikih yang begini ini yang harus tertanam terus supaya nggak mau hadis itu benar. Ya, terusannya begitu sama. Yuhibbuna dunya wa yansawna al-ubbad. Ibnu Khaldun nafsiri yuhibbuna dunya lid dunya. Nama yuhibbuna dunya lid dunya. Jadi yang dikritik Nabi adalah mencintai dunia ya karena dunia itu. Tapi kalau kita berebut negara supaya suasananya lebih islami, ya tentu dengan aturan yang konstitusional ya. Yaitu tidak merebut dunia karena dunia. Misalnya kamu di anak menjadi bupati, ben bantul suasananya Islam. Paling tidak ya lumayan lah bupati ini santri. Begitu juga ben jadi gubernur daripada dipimpin Cina santri-santri yang saatnya ben dipimpin santri. Paling tidak ada suasana apa? Islam. Yang seperti ini bukan yuhibbu dunya lid dunya. Misalnya anak-anak kiai alim udah di dosen, ben kampus ono suasana santri, ora kabeh sekuler. Itu berarti tidak dunia karena dunia hanya sebagai apa sarana itu cara maksud. Begitu seterusnya semua hadis ditafsirkan gitu. Ketika Allah mengkritik dunia, makanya dunia sing nuruti nafsu. Ketika Allah memuji dunia, maknanya dunia sing mahal sujud.
adalah tempat suci. Jadi saya ulang lagi, misalnya Allah ngeritik dunia aku mau mata hurur, nipu tok, berarti dunia sing kanggo dunya, sing nuruti nafsu. Tapi Allah nak ngeritik, apa nak muji dunia nyontek ngamek. Dunia aku mazru'atul akhirah, gue tanaman akhirat. Sekarang kita di dunia nanti, di akhirat nanti, semua referensi Allah tentang kita adalah saat kita di dunia. Yang lebih swarga ya alasannya prestasi kita di dunia. Nanti kita masuk neraka juga karena kesalahan kita di dunia. Berarti dunia ini super penting apa tidak penting? Super penting. Nah, makanya kata Ibnu Khaldun, makanya wong dore iso ngaji itu kecangkeman. Jadi kalau kamu mengkritik dunia itu ya ada porsinya, yaitu dunia yang nuruti nafsu. Ya tadi misalnya gue para wong ayu nang pojok desa, nak niate nafsu pasti dikritik Allah. Tapi nak niate merah nafsu, bocah ngaji, gue bina, bener ada di aset kefasikan, biar gak dimanfaatkan yang nopo. Itu tentu akan dimaklumi Allah. Ya, tapi ya dolanan iman itu kan urusan masing-masing. Sebetulnya bisa loh, kan? Sangat bisa. Kalau itu, maksudnya ini mas Tamti ikhtiar itu ya. Kalau nomor koniru yang bapak, misalnya ada orang ayu yang rawan fitnah. Orang cantik ini kan rata-rata punya keluarga. Kamu kan bisa dekati dengan pamannya. Kadang yorondo dua anak Joko, kadang dua misanan minduan. Dengan cara seperti itu kan nggak ada fitnah. Nafsu ya rapati yo mbak paman. Kemarin mulai beli rono kok dhewean. Lha iku masalahe kan iku. Sakjane iso dielmoni, paham. Kowe misale tak mosok Gus ro ngono ra seneng iso dielmoni. Mulane cara Kanjeng Nabi pantangane iku layak suwana rajulun bimroatin, sementing aja dhewe. Lah mari masalah fitnah terus pikiran ngeres kan sluntas-sluntu. Dhewean. Ya sakjane iso dielmoni. Ya kan ya jajal ya ana ngayu suwerono dakwati ngajak Mas Tri Mustofa. Baru gue rebutan. Waduh, jadi aja iso di ilmu itu iso. Makanya gue masuk kenangan saya pada Ibu Khaldun itu tadi dia. Jadi makanya sekarang banyak orang kacau karena itu. Melihat negara hanya sisi tauhidnya. Jadi pejabat mesti kelakuan ini. Ya repot. Nggak sing tomak melihat negara hanya prospek kenal pejabat ternak. Bodoh kacau nih kan. Tidak usah seperti itu. Semua di dunia ini bisa dimanfaatkan sebagai aset akhirat atau jadi prahara untuk akhirat. Terserah kita yang lola. Nah, caranya yang lola gimana? Dengan fikih. Seorang lagi apa? Dengan kalau nanti ketemu Gus itu sufi. Ya alim sufi. Tapi ada goblok. Ya alim tapi alim banget. Nah, ada gobloknya. Jadi orang belum kanjaran Gus-Gus gede. Jadi alasannya Gus kanjaran Gus-Gus gede mari hati wangkot, mari sombong. Jadi kanjaran santri yang melarat-melarat. Bertahun-tahun dia. Kalau saya kan enggak, kancanan rogen ya gelem, Gus gede ya gelem, mau jelas ya gelem. Terus pokoknya terserah takdir pangeran gelem, ada takdir pangeran. Singkat cerita, pernah tanya saya, Gus jenengan wong alim kancanan wong suga ya gelem, Gus gede ya gelem, melarat gelem. Alasannya, dan aku kancanan melarat terus, ayam. Tanya ya. Kancaran wong ayu cobane syahwat, nah kancaran wong elek itu cobane ngenyak. Kancaran Gus gede cobane hasud, kancaran wong cilik cobane memperbudak. Sak rohku kowe mek sing nderekno men ngongkon tuku rokok, ngongkon gekno kopi, padha wae kok Firaun ngongkon ngongkon. Jadi dunya kabeh coba, nak kancaran wong sak ngisormu iku potensi dosamu memperbudak. Nak kancaran sak dhuwurmu potensine nak ra hasud tomak, ya iku tok pilihane. Nak kancaran padha-padha, padha ra jelas mau ora. Jadi urip kowe kancaran suka ra rawan tomak utawa hasud. Pilihane loro tok. Nak akrab tomak, nak gedeng hasud. Kancaran wong cilik terus pikirane. Misalnya kowe saleh lah kancaran wong cilik, kita kon jaga WC, jaga gudang. Mesti pikiran pertama iku sing ngenyek. Lah kan gak mungkin. Iki tak nggo mitra dagang, nggo investasi. Dia kan gak mungkin garan larat kok bayangno. Apa? Mitra. Pisi pikiran mana? Jajal mesti ketemu wong suga-suga, mesti wong iku di gudang. Pak kalau butuh pekerjaan mesti ide ini gudang gue tak kon jaga gudang apa jaga WC kan gak mungkin potongan kue apa jadi direktur pemasaran rai ini nggak mayorno kan artinya manusia itu nah terus masa terus tobat berarti kalau dosa sekarang dosa karena nggak difeki tadi dia hanya takut hisab kemudian boleh kan banyak kiai sekarang yang kancanan melarat toh. Pokoknya LSM mengusahakan kancanan melarat. Namanya dia nak iso dikelola. Terus darah suka berjuang sebuah soal ini lah, ya tentu oknum.
Ini tidak boleh, fikih seperti itu tidak boleh. KB itu ada fikihnya. Ada apa? Likul lima komen rijal, lalu likul rijalin makom. Ada fikihnya, ada proporsinya. Misalnya di kancaran wong ayu tadi, potensi dosanya tentu syahwat. Syahwat itu dosa. Tapi kancaran wong elek, cawe itu elek keriting untuk metu. Ya dosa, gue kancaran niat kan ngenyek. Saya gitu dosanya ngenyek, syahwat itu cara ditimbang. Oh dhuwurnya kan. Terus ngono kancane nang ayu, aku ora gawe ajaran ngono. Maksudnya padha wae ngono lho. Bocah kok senengane kok ngono. Maksudnya ben wong sing ngancanan wong elek tok iku ya tobat tenan. Misalnya aku kancanan wong elek Gus gak sahabat. Terus coba hatinya itu rekam kandhane cah elek iku. Aku kancanan cah elek benda sahabat sing doyan wong ngono sapa. Terus direkam kandhane sing mbok kancani. Kira-kira protes to ora? Protes to. Protes. Wah, semana jebule ngancani aku perkara ngono kan ya gitu. Nah, makanya Imam Ghazali ngendikan jangan seperti itu. Sampai kalau nggak percaya nanti lihat di juz 2 kalau di Ihya saya, cetakan saya itu juz 2 bab Kitab Akhlaqin Nubuwah. Di situ Imam Ghazali kita Nabi yang mendakwa yuk wong suga, wong larat, wong ayu, wong elek, rojo, rakyat semua didakwai Nabi. Tidak bedakan. Karena kalau dakwai wong sugih tok sakit sing melarat. Dakwai wong melarat tok wong sugih ya butuh hidayah. Ya, wong ayu ya butuh hidayah, wong elek ya butuh. Ini sing bener. Makanya tampak Nabi tidak membedakan. Karena tadi semuanya bisa dipandu oleh fikih. Seorang lagi semuanya bisa dipandu oleh ya mau misalnya orang wedok ayu yang bodoh desa semulai jadi fitnah kan bisa dipandu dengan fikih. Dekati dia. Caranya nggak jadi fitnah gimana? Kamu ke situ jangan sendirian selentam. Karena panduan Nabi bila yakhluwan narojulun bin ro'atin. Kamu jangan sendiri. Misalnya dia mulai diperkenalkan Pak di pamannya sehingga kalau mau nakal terkontrol oleh keluar. Jadi masalahnya kan kue mau dekati tanpa fikih. Pemandunya ya nafsu aja. Atau kue cuci tangan sama sekali nggak peduli. Nah ternyata yang peduli nyon sawut yang fasik. Akhirnya dimanfaatkan orang fasik. Jadi pengedar narkoba, jadi macam-macam. Makanya saya ulang lagi ya. Mengenai pulau nunggu janji pengiran saya di mana-mana akan ngomong fikih. Karena ini yang mulai ditinggal. Islam Indonesia itu ngomong fikih. Haji itu pertemuan internasional terjadi siklus perdagangan yang luar biasa dan persahabatan dunia. Orang satu dunia kaya raya miskin citok kabeh pakaiane ihram. Lah misalnya iso ngono lah terus ora syarat rukune tawaf terus kabeh opo? Ape kenalan terus. Mergo kaji ku peradaban internasional. Ngepas kaji kok pidato ngomong bener Bapak ngomong apa wae. Mestinya yang mendesak dari seorang haji itu satu, nak tawaf rukun syaratnya piye, syarat saya piye, nak saya itu ora rukun syaratnya tawaf mbek saya mendomongon ini persahabatan internasional. Berapa kenalan. Akhirnya verkaji ora bakas rukun syaratnya tawaf tapi cerita. Walah, memakai waktu umbir. Waktu putih, sak dunia tumpek-tumpek kok. Terus kenangan kaji kok ngono ku pilih dul. Ini kadang ya kiai Mas. Oh innalillahi wa inna ilaihi raji'un tenan. Ya sebenarnya diulang itu yang pokok-pokok dulu. Mikot itu apa? Terus tawaf itu apa? Syarat sahnya itu piye? Terus bakas kesunatan, kesuwen. Sunat itu ora mesti kesampaian apa? Sing pokok-pokok sih. Nah, sekarang mulai Islam tuh mulai gitu. Orang langsung gede-gede tapi melupakan sing pokok. Itu sangganya. Kalau bolak-balik suami yang pada haji, kalau dongano kaji, kalau mabrur ini tak takut. Wah, buatan sakit. Gak jangan nanti sinau haji dereng, sinau rian. Kalian kiai berikut ini ada sampai saya tongkol ini sampai haji. Kue dongano dekne kaji mabrur, kaya uang apa numpak sepeda motor rapati so. Kalau dongano selamat, mungkin kalau dongano uang numpak sepeda motor rapati so, kok bakat selamat. Jadi selamat itu sausai so numpak sepeda motor lagi dongano. Selamat tuh numpak rapati iso kok dongano. Selamat. Itu kalau kowe ngecol anakmu lagi numpak sepeda ontel rapati iso ra mbok tugore iso nang berangkat tak dongano selamat. Yo kalau wong rukun syarat kaji ra iso kok dongano kaji map. Nah, itu kalau ana wong rapati iso salat yai. Dongano ge salat kula ditampi. Oh iya cum. Mestine ya tes. Lah roh carane wudu dereng. Roh carane itu maneh dereng. Tapi sebetulnya tak dongano ditampa. Yo kiai sarap tuh. Jadi semuanya itu harus dikawal dengan fikih. Nah coba nih saya iki ora seneng ngomong fikih. Senauzubillah wong saiki parah.
tokoh-tokoh wis kula nusus. Oh bolak-balik jenenge tidak acara-acara konsorsium apa sing engke-engke seminar apa. Hikmah salat ora hikmah aja ora penting sah cara fikih. Sesuai hikmah kok senam yoga ngono ne aduh matekno wong rukuk peregangan takbir mbah kono ambil napas sesuai salat kok senam apa yoga. Kado utek. Ya bener pangeran gawe gerakan salat ono hikmah tapi nek ke hikmah anu kok koyo senam apa? Apa sok takbir kene mbek apa diniati ngambil apa? Pernafasan. Engko rukuk diniati apa? Peregangan. Ah engko terus ana sing cangkem elek, wah tanpa salat pun saya bisa ngatur semua itu. Akhirnya mau dadi yoga tok malah repot. Mane kula yo bingung dadi wong alim yo bingung. Ape ra setuju piye pangeran gawe gerakan ono hikmahe? Setuju kok salat koyo senam apa? Yoga. Lah tak kok itu kula bolak-balik itu. Gus ini ada acara gini-gini, jenengan diminta ada acara apa? Senam yoga. Iku ora tang ngemelek, gue ngeling wong-wong penuh aneh-aneh. Ya biasa wae takbir. Hikmah piye pangeran ngutus mesti ana hikmah. Wis ngono ae ora usah. Hikmah takbir wis ngrasa nek Allah paling gedhe diterima kawula pe sungkem ning pangeran. Wis mesti ya iku. Nak hikmah fisik ya mbak. Mergo suatu saat nak ditanya ngene ki ora iso jawab. Ana wong salat terus tapi stroke, ora tau salat kok sehat. Berarti fungsi kesehatan salat perlu dipertanyakan. Malah repot ana ditakoni ya. Tapi nak kiai aku kan ora terus. Gunane salat apa? Ben ketok kawulane pangeran. Bareng ora iso. Ora salah, apa? Gunane salat apa? Ben sujud ning pangeran jenenge kawula kok kumo luhur ben sungkem. Karena kamu hikmah salat terus kira kok salat terus melarat. Sing ra salat. Sugih wae malah iso jawab wis terus. Lan kula ora tau promosi duka gampang rezeki. Kula dikonco duka iku ya kalah sugih mek sing ra tau. Duka. Wis ora. Pokoknya difekih mawon difekih. Ya tadi kalau balik ini semua kritiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ning gone dunya, iku maknane dunya sing dadi tempat nuruti napa nafsu. Tapi nak dunya sing dadi tempat sujud, tempat ibadah, tempat kita mensiarkan Islam, maka itu dunya sing barokah, dunya sing disebut masru'atul akhirah. Jadi tanduran apa? Akhirah. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi.